Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 4112322043 Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan hasil ujian tengah semester saya untuk mata kuliah grafik dan visualisasi data. Dalam UTS ini terdapat 5 soal yang membahas berbagai topik penting dalam analisis data, yaitu yang pertama klasifikasi tipe data, statistik deskriptif dan korelasinya. Yang kedua ada visualisasi tren produksi menggunakan line chart. Yang ketiga ada analisis hubungan antar suhu, kelembaban dan produksi. Yang keempat ada visualisasi geospasial menggunakan peta interaktif. Dan yang kelima ada analisis time series untuk melihat tren suhu. Jadi seluruh pengerjaan ini dilakukan menggunakan Python melalui Google Colab, di mana dengan bantuan beberapa library seperti Pandas, Matplotlib. Seluruh pengerjaan ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa proses pengerjaan, hasil visualisasi, serta interpretasi dari setiap soal secara bertahap. Baik, pada soal pertama saya diminta untuk mengidentifikasi tipe data, mengubah tipe data yang belum sesuai, menghitung statistik deskriptif, menghitung korelasi, dan memberikan interpretasi hasil analisis. Yang pertama, saya mengimpor library Pandas dengan perintah import pandas as pd. Kemudian library ini digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Nah, setelah itu saya membuat memasukkan data dummy dan mengubahnya menjadi data frame. Nah, dengan data frame ini data dapat diproses dan dianalisis dengan lebih mudah. Selanjutnya, saya menampilkan tipe data setiap kolom menggunakan perintah df.types, di mana dari output tersebut terlihat bahwa kolom tanggal dan jenis tanaman masih bertipe objek, sedangkan kolom lainnya sudah bertipe numerik. Bisa dilihat ya di sini. Kemudian saya mengubah kolom tanggal menjadi tipe datetime menggunakan fungsi pd2datetime. Tujuannya agar data dapat dianalisis berdasarkan urutan waktu. Setelah itu saya mengubah kolom jenis tanaman menjadi kategori menggunakan fungsi asType kategori. Dalam kolom ini hanya berisi beberapa kategori, yaitu padi, jagung, dan kopi. Berikutnya saya menghitung statistik deskriptif menggunakan fungsi describe, di mana fungsi ini menghasilkan informasi seperti rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa suhu rata-rata adalah 31,5 derajat Celcius, lalu kemudian produksi rata-rata adalah 10,25 ton, dan yang selanjutnya curah hujan rata-rata adalah 202,5 mm. Selanjutnya saya menghitung korelasi menggunakan fungsi core, di mana fungsi core ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel numerik. Hasilnya menunjukkan bahwa korelasi antar produksi dan curah hujan adalah minus 0,828571. Nah, nilai ini menunjukkan hubungan negatif yang kuat, di mana artinya semakin tinggi curah hujan, produksi cenderung menurun. Sedangkan korelasi antara suhu dan produksi adalah minus 0,075593. Yang berarti hubungan keduanya sangat lemah. Nah, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa curah hujan merupakan faktor yang paling berkaitan dengan perubahan produksi.
Pada soal kedua, saya diminta untuk menentukan visualisasi yang paling tepat untuk menampilkan data produksi bulanan, membuat visualisasinya menggunakan Python, menjelaskan mengapa pie chart tidak sesuai, kemudian mengidentifikasi tren data, dan menjelaskan bagaimana visualisasi mendukung storytelling. Yang pertama, di sini saya mengimport library matplotlib dengan perintah import matplotlib pyplot as plt, di mana library ini digunakan untuk membuat grafik. Kemudian setelah itu saya membuat dua variabel, yaitu bulan yang berisi Januari sampai Mei dan produksi yang berisi nilai 10, 12, 8, 11, dan 13. Selanjutnya saya menggunakan fungsi plt.plot untuk membuat grafik garis atau line chart, di mana pada grafik ini sumbu horizontal menampilkan bulan, sedangkan sumbu vertikal menampilkan jumlah produksi. Kemudian saya menambahkan marker berbentuk lingkaran pada setiap titik, lalu menggunakan fungsi plt.title untuk memberi judul grafik, kemudian plt.x label dan y label untuk memberi nama sumbu, serta plt.grid agar grafik lebih mudah dibaca. Terakhir, saya menggunakan plt.show untuk menampilkan grafik. Nah, visualisasi yang paling tepat adalah line chart karena data memiliki urutan waktu dari Januari hingga Mei. Kemudian dengan grafik garis kita dapat melihat perubahan produksi dari satu bulan ke bulan berikutnya dengan jelas. Nah, pie chart ini tidak sesuai karena hanya menunjukkan proporsi masing-masing bulan terhadap total, tetapi hal tersebut tidak memperlihatkan urutan waktu, di mana berakibat pada pola kenaikan dan penurunan produksi yang sulit diamati. Jadi berdasarkan grafik, produksi meningkat dari Januari ke Februari, kemudian turun cukup tajam, bisa dilihat di sini pada bulan Maret. Setelah itu produksi kembali meningkat pada bulan April dan mencapai nilai tertinggi pada bulan Mei. Nah, dari pola tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi sempat mengalami gangguan pada bulan Maret, tetapi berhasil pulih dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya di bulan Mei. Nah, inilah yang disebut storytelling dalam visualisasi data, di mana grafik tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga menceritakan perjalanan produksi dari waktu ke waktu hingga informasi lebih mudah dipahami. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Nah, kita berlanjut pada soal ketiga, di mana saya diminta untuk menganalisis hubungan antar suhu, kelembaban, dan produksi. Yang pertama, saya mengolah data dummy yang terdiri dari 3 kolom, yaitu suhu, kelembaban, dan produksi. Setelah itu data saya ubah menjadi data frame ya. Di sini menggunakan pandas. Untuk melihat hubungan antara suhu dan produksi, saya membuat scatter plot atau diagram pencar menggunakan fungsi plt.scatter. Kemudian pada grafik ini setiap titik mewakili satu pengamatan. Nah, jika titik-titik tersebut membentuk pola naik, berarti terdapat hubungan positif. Bisa dilihat ya nanti. Setelah itu saya menghitung korelasi menggunakan fungsi df.core untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel. Selanjutnya, hasil analisis di sini menunjukkan bahwa korelasi antara suhu dan produksi adalah 0,9514747, di mana nilai ini menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Artinya, jika suhu meningkat, produksi cenderung juga ikut meningkat. Kemudian korelasi antara kelembaban dan produksi adalah minus 0,73252, di mana nilai ini menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Artinya, semakin tinggi kelembaban, produksi juga cenderung menurun ya. Selain itu, si korelasi antara suhu dan kelembaban bernilai minus 0,0
60296 yang menunjukkan bahwa ketika suhu meningkat, kelembaban cenderung menurun. Jadi berdasarkan pola tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi cenderung meningkat pada kondisi suhu yang lebih tinggi dan kelembaban yang lebih rendah. Tapi hubungan ini belum dapat dianggap sebagai sebab atau akibat. Karena korelasi hanya menunjukkan keterkaitan, bukan membuktikan bahwa satu variabel secara langsung menyebabkan perubahan pada variabel lain. Jadi, untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, analisis lanjutan seperti regresi linear berganda dapat dilakukan, serta mungkin kita dapat menambahkan variabel lain seperti curah hujan, kualitas tanah, dan mungkin penggunaan pupuk. Baik, bisa dilihat di sini pada soal keempat ya. Saya ini diminta untuk membuat visualisasi geospasial menggunakan data latitude, longitude, dan produksi. Yang pertama, saya akan mengimpor library volume dengan perintah import volume. Library ini digunakan untuk membuat peta interaktif. Setelah itu, saya membuat data yang berisi koordinat lokasi dan nilai produksi, kemudian mengubahnya menjadi data frame. Selanjutnya, saya membuat peta menggunakan perintah volume map. Bisa dilihat di sini, di mana saya menentukan titik tengah pada peta dan mengatur tingkat zoom agar seluruh lokasi dapat terlihat dengan jelas. Kemudian saya menggunakan perulangan untuk menambah circle marker untuk koordinat. Kemudian ukuran marker ditentukan oleh nilai produksi menggunakan rumus radius sama dengan produksi dibagi 2. Artinya semakin besar nilai produksi, semakin besar lingkaran yang akan ditampilkan pada peta. Di sini saya juga menambahkan pop-up agar ketika si marker diklik, nilai produksi dapat terlihat. Jadi berdasarkan visualisasi, titik dengan produksi tertinggi berada pada koordinat minus 6,3 dan 106,9 dengan nilai produksi 15. Kemudian titik ini ditampilkan sebagai marker terbesar sehingga mudah dikenali sebagai wilayah dengan potensi pertanian paling tinggi. Oleh karena itu, wilayah tersebut dapat dijadikan prioritas utama untuk membangun pertanian dan pemberian bantuan. Nah, sebaliknya, jika si titik dengan produksi terendah berada pada koordinat minus 6,4 dan 107,0, sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut. Kemudian kita membahas, jadi pada intinya si visualisasi geospasial sangat bermanfaat karena memungkinkan pengambilan keputusan melihat distribusi produksi berdasarkan lokasi tersebut secara langsung. Dengan demikian, prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya dapat ditentukan dengan lebih tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk nomor 5. Oke, baik. Pada soal kelima saya diminta untuk membuat visualisasi time series untuk melihat tren suhu dari bulan Januari hingga Mei. Pertama, saya menggunakan library matplotlib untuk membuat line chart. Jadi saya menyiapkan 2 variabel di sini, yaitu bulan yang berisi Januari sampai Mei dan suhu yang berisi nilai 30, 31, 32, 33 dan 34 derajat Celcius. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi plt.plot untuk membuat grafik garis ya, bisa dilihat di sini. Kemudian saya menambahkan judul grafik, label sumbu, grid, dan nilai pada setiap titik agar grafik lebih mudah dibaca. Setelah itu saya menampilkan grafik menggunakan plt.show. Jadi berdasarkan visualisasi terlihat bahwa suhu meningkat secara konsisten dari 30 derajat Celcius pada bulan Januari menjadi 34 derajat Celcius pada bulan Mei. Nah, kenaikan ini terjadi secara bertahap, yaitu 1 derajat Celcius setiap bulan tanpa adanya penurunan. Jadi berdasarkan pola tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya tren peningkatan suhu atau pemanasan lokal.
Selanjutnya, peningkatan suhu ini dapat berdampak pada sektor pertanian seperti meningkatnya kebutuhan air, resiko kekeringan, serta potensi penurunan hasil produksi jika suhu melebihi batas optimal tanaman. Nah, analisis ini juga dapat diintegrasikan dengan data geospasial dengan menambahkan koordinat lokasi. Dengan cara tersebut, kita dapat mengetahui bahwa wilayah mana aja sih yang mengalami peningkatan suhu paling cepat. Kemudian untuk analisis lanjutan sebaiknya dikumpulkan dalam jangka waktu lebih panjang dan dianalisis menggunakan metode time series seperti ARIMA atau PROPET untuk memprediksi suhu pada periode mendatang. Dengan demikian, visualisasi time series membantu kita memahami perubahan suhu dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari saya mengenai UTS grafik dan visualisasi data. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.